Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang pendugaan parameter dalam selang kepercayaan untuk 1 dan 2 sampel varian dan proporsi. Sebelum ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Deviana Rizky Isnanda Putri dengan NIM akhiran 014, Kurnia Nur Putri Wijayanti dengan NIM akhiran 015, Rabiatul Adnina Saada dengan NIM akhiran 017, dan Akil Maulana Marwan dengan NIM akhiran 018. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian pendugaan parameter. Nah, pendugaan parameter itu sendiri merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menduga parameter populasi, yang mana parameter tersebut merupakan seberang nilai yang menggambarkan karakteristik dari populasi tersebut. Nah, pendugaan ialah suatu statistik atau harga sampel yang dengan adanya pendugaan ini kita dapat mengetahui seberapa jauh parameter populasi yang tidak diketahui di sekitar sampel. Nah, parameter adalah nilai yang mengikuti acuan keterangan atau informasi yang dapat menjelaskan batas-batas tertentu dari suatu sistem persamaan. Penggunaan pendugaan parameter biasanya dilakukan karena pada umumnya kita tidak dapat mengamati seluruh dari populasi karena jumlahnya yang cukup besar. Selanjutnya yaitu sifat-sifat penduga. Yang pertama yaitu tak bias atau unbiased. Nah, tak bias ini ialah sebuah penduga harus mendekati nilai yang sebenarnya dari parameter yang diduga. Yang kedua yaitu efisien. Nah, penduga yang efisien itu ketika penduga tersebut memiliki varians yang kecil. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu konsisten. Pendugaan yang konsisten itu apabila ukuran sampel bertambah, maka penduga akan mendekati parameternya. Dan apabila ukuran sampel bertambah tak terhingga, maka distribusi sampling penduga akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya dengan probabilitas sama dengan 1. Pendugaan parameter meliputi yang pertama yaitu pendugaan titik, dan yang kedua yaitu pendugaan interval atau selang. Pendugaan titik ini sendiri ialah pendugaan tunggal atau pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja yang memberikan nilai yang memungkinkan besar nilai berbeda dari nilai parameter yang sebenarnya. Pendugaan ini tidak memberikan selisih atau jarak antara nilai penduga dengan nilai yang sebenarnya atau parameter. Nah, misal kita ingin mengetahui rata-rata tinggi orang Indonesia. Nah, maka dari itu diambillah sebuah sampel acak sebanyak 100 orang dan didapatkan tinggi rata-ratanya yaitu X bar sama dengan 164 cm. Nilai inilah yang dipakai untuk menduga rata-rata tinggi orang Indonesia. Karena hanya ada satu nilai saja yang sebagai penaksir atau penduga, maka X bar ini atau 164 cm tadi itu ialah disebut penaksir titik atau penduga titik. Dan yang kedua yaitu pendugaan interval atau selang. Nah, pendugaan interval atau selang itu ialah pendugaan yang mempunyai dua nilai sebagai pembatas. Pendugaan ini digunakan tingkat keyakinan terhadap daerah yang nilai sebenarnya atau parameternya berbeda. Nilai 1 min alfa disebut dengan koefisien kepercayaan, dan selang kepercayaannya yaitu 1 min alfa dikali 100%. Nah, jika menginginkan suatu pengukuran yang objektif tentang derajat kepercayaan terhadap ketelitian pendugaan, maka perlu menggunakan pendugaan interval ini atau pendugaan selang, karena
pendugaan selang atau interval ini memberikan nilai-nilai statistik dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal sebagai penduga parameter. Penduga interval ini dibatasi dengan dua nilai, yaitu batas bawah dan batas atas. Materi berikutnya yaitu mengenai pendugaan parameter dalam selang kepercayaan 1 dan 2 sampel varians. Nah, pendugaan varians itu sendiri merupakan pendugaan nilai varians dalam suatu populasi, di mana S kuadrat adalah ragam contoh acak berukuran N yang kemudian ditarik dari suatu populasi normal dengan ragam sigma kuadrat dan dihitung nilai S kuadratnya, maka akan mendapatkan sebuah nilai penduga bagi populasi tersebut. Pendugaan varians ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai parameter itu sendiri, sehingga dapat dijadikan pula untuk mengambil langkah-langkah dalam mengendalikannya. Misalnya saja yang berkaitan dengan suatu tingkat kualitas produk, diinginkan agar bukan hanya rata-rata nilai parameternya yang memenuhi suatu persyaratan, tetapi juga konsistensi dari nilai tersebut harus bisa terjamin. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai pendugaan varian satu populasi. Nah, bila S kuadrat adalah ragam contoh acak berukuran N yang ditarik dari suatu populasi normal dengan ragam sigma kuadrat, maka menggunakan rumus X kuadrat sama dengan N-1 lalu dikalikan dengan S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, hal ini merupakan sebuah nilai perubah acak X kuadrat yang mempunyai sebaran C square dengan V sama dengan N-1 derajat bebas. Nah, dari rumus di atas ini bisa dijelaskan bahwa nilai X kuadrat tidak pernah negatif, sehingga kurva sebaran C square ini tidak mungkin setangkup terhadap X kuadrat sama dengan 0. Nah, beda lagi apabila S kuadrat adalah penduga titik bagi varian sampel acak berukuran N yang diambil dari satu populasi normal dengan varian sigma kuadrat, maka selang kepercayaan 1 min alpha dikalikan 100% untuk sigma kuadrat menggunakan rumus N-1 dikalikan dengan S kuadrat lalu dibagi dengan X kuadrat alpha dibagi 2 itu kurang dari alpha pangkat 2, dan alpha pangkat 2 tersebut kurang dari N-1 dikali S kuadrat per X1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi alpha per 2, dengan keterangan sigma kuadrat itu merupakan varians dari populasi yang ingin diketahui, S kuadrat yaitu varians dari sampel yang ingin diketahui, X kuadrat alpha yaitu nilai kritis yang tergantung tingkat kepercayaan, dan N-1 yaitu derajat kebebasan atau V. Baik, yang selanjutnya yaitu ada contoh untuk satu populasi. Yang pertama menggunakan cara dengan taksiran titik, yang mana taksiran titik ini merupakan pendugaan yang hanya menyebutkan satu titik untuk menduga ragam varian dari satu populasi. Adapun rumus dari taksiran titik ini yaitu S kuadrat sama dengan sigma, yang dimana indeksnya itu dimulai dari 1 sampai dengan N, X1 min X bar lalu dikuadratkan dan dibagi dengan N-1. Adapun keterangan dari rumus tersebut yaitu X kuadrat itu ragam, N itu banyaknya data, dan X merupakan rata-rata. Nah, yang kedua itu ada taksiran selang. Nah, dimana rumusnya yaitu N-1 dikali dengan S kuadrat lalu dibagi dengan X kuadrat dikali alpha dibagi dengan 2 itu kurang dari sigma kuadrat, dan sigma kuadrat itu kurang dari N-1 dikali S kuadrat dibagi dengan X kuadrat lalu dikalikan 1 alpha dibagi 2, dengan keterangan sigma kuadrat merupakan ragam dan N merupakan banyaknya data. Baik, yang selanjutnya yaitu ada untuk dua populasi. Seperti langkah pertama yaitu yang pertama menggunakan taksiran titik. Nah, nilai dugaan titik bagi rasio dua ragam populasinya yaitu ada rumus sigma 1 kuadrat dibagi dengan sigma 2 kuadrat. Nah, diberikan oleh rasio ragam contohnya masing-masing. Ada S1 dikuadratkan lalu dibagi dengan S2 dikuadratkan. Nah, jadi S1 kuadrat per S2 kuadrat ini merupakan penduga bagi sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nah, yang kedua itu ada taksiran selang. Taksiran selang kepercayaan di mana 1 min alpha dipersenkan. Nah, untuk sigma kuadrat suatu populasi normal bagi saya menggunakan rumus yang tertera dalam PowerPoint. Nah,
untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai contoh selang kepercayaan 1 dan 2 sampel varians yang akan diuraikan oleh teman saya. Berikut adalah contoh selang kepercayaan 1 dan 2 sampel varian. Volume 10 botol berisi air mineral adalah masing-masing sebesar 46,4 liter, 46,1 liter, 45,8 liter, 47 liter, 45,9 liter, 46,1 liter, 45,8 liter, 46,9 liter, 45,2 liter, 46 liter. Buatlah selang kepercayaan 95% untuk varian volume botol dan kemudian asumsikan ke dalam data menyebar normal. Diketahui dari data di atas, yaitu N sama dengan 10, S kuadrat sama dengan 0,286. Selang kepercayaan 95% atau sama dengan alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 0,05%. Dengan derajat bebas V sama dengan 9. 9 didapat dari banyaknya data dikurangi 1 atau N dikurangi 1, yaitu 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Dapat kita lihat dengan tabel distribusi. Alfa per 2 sama dengan 0,025 atau X kuadrat sama dengan 19,023. 19,023 kita lihat dengan tabel distribusi dengan derajat bebas V sama dengan 9 dan 0,025, dan 1 min alfa per 2 sama dengan 0,975 atau X sama dengan 2,700. Ditanya selang kepercayaan dengan rumus N-1 dikali S kuadrat per X kuadrat alfa per 2 lebih dari varians lebih dari N-1 dikali S kuadrat per X1 kuadrat min alfa per 2. N tadi banyaknya data yaitu 10 min 1 dikali S kuadrat tadi didapat 0,286 per 19,023. Lebih dari varians lebih dari 10 min 1 dikali 0,286 per 2,700. 10 min 1 yaitu 9 dikali 0,286 per 19,023 lebih dari varians lebih dari 9 dikali 0,286 per 2,700. 9 dikali 0,286 yaitu 2,574 per 19,023 lebih dari varians lebih dari 2,574 per 2,700 sama dengan 2,574 dibagi 19,023 yaitu 0,135 dan 2,574 per 2,700 yaitu 0,953. Jadi 0,135 lebih dari varians lebih dari 0,953. Berikut adalah contoh pendugaan parameter dalam selang kepercayaan 1 sampel proporsi. Pada suatu sampel acak ukuran N sama dengan 500 orang, ditemukan bahwa 340 orang diantaranya suka nonton TV untuk acara dunia berita. Hitunglah interval kepercayaan 95% untuk penduga berapa proporsi sesungguhnya penduduk di kota itu yang suka nonton TV untuk acara berita. Diketahui dari data di atas yaitu X sama dengan 340, N sama dengan 500, jadi P sama dengan X per N atau sama dengan P 340 per 500 sama dengan 0,68. Ditanya interval kepercayaan 95% dengan rumus P dikali P bar min Z alfa per 2 dikali varians per P lebih dari P lebih dari P bar plus Z alfa per 2 dikali varians per P sama dengan 95%. Alfa sama dengan 1 min 95% sama dengan 5%. Alfa per 2 sama dengan 5% per 2 sama dengan 2,5%.
atau sama dengan 0,025. Untuk contoh selanjutnya adalah contoh pendugaan parameter dalam selang kepercayaan dua sampel proporsi. Suatu survei mengenai acara sinetron televisi dilakukan terhadap dua kelompok sampel. Untuk sampel yang pertama adalah ibu bekerja di luar sebanyak 500 orang, dan ketika mereka ditanya sebanyak 325 orang menyatakan suka menonton sinetron. Sedangkan sampel kedua adalah ibu rumah tangga. Sebanyak 700 orang dan 400 orang menyatakan suka menonton sinetron. Buatlah interval kepercayaan 85% untuk menduga berapa sesungguhnya beda dua populasi yang menyukai sinetron tersebut. Diketahui populasi pertama atau populasi yang ke-1 adalah ibu bekerja di luar. N1 sama dengan 500 dan X1 sama dengan 325. Populasi yang kedua, ibu rumah tangga. B sama dengan N2 sama dengan 700 dan X2 sama dengan 400. Maka pi bar 1 sama dengan X1 per N1 sama dengan 325 per 500 sama dengan 0,65. Pi bar 2 X2 per N2 sama dengan 400 per 700 sama dengan 0,57. Ditanya interval kepercayaan 85% untuk menduga berapa sesungguhnya beda dua populasi yang menyukai sinetron tersebut. Jawabannya pi buka kurung pi bar 1 min pi bar 2 tutup kurung min ZA per 2 dikali sigma pi bar 1 min pi bar 2 lebih besar pi 1 min pi 2 lebih besar buka kurung pi bar 1 min pi bar 2 tutup kurung min ZA per 2 dikali sigma pi bar 1 min pi bar 2 tutup kurung sama dengan 85%. Alpha sama dengan 1 min 85% sama dengan 15%. Alpha per 2 sama dengan 15% per 2 sama dengan 7,5% sama dengan 0,075. Hitung pi 1 min pi 2 ZA per 2 dan sigma pi bar 1 min pi bar 2. Pi bar 1 min pi bar 2 sama dengan pi 1 min pi 2 sama dengan 0,65 min 0,57 sama dengan 0,08. Sigma pi bar 1 min pi bar 2 sama dengan akar pi bar 1 buka kurung 1 min pi bar 1 tutup kurung per N1 ditambah pi bar 2 buka kurung 1 min pi bar 2 tutup kurung per N2 sama dengan akar 0,65 buka kurung 1 min 0,65 tutup kurung per 500 ditambah 0,57 buka kurung 1 min 0,57 tutup kurung per 700 sama dengan 0,03. Untuk hasil ZA per 2 dikali sigma pi bar 1 min pi bar 2 sama dengan 1,44 dikali 0,03 sama dengan 0,0432 sama dengan 0,04. Jadi pi buka kurung pi bar 1 min pi bar 2 min ZA per 2 dikali sigma pi bar 1 min pi bar 2 lebih dari mu 1 min mu 2 lebih dari pi bar 1 min pi bar 2 ditambah ZA per 2 dikali sigma pi bar 1 min pi bar 2 tutup kurung sama dengan 85%. Pi buka kurung 0,08 min 0,04 lebih dari pi bar 1 min pi bar 2 lebih dari 0,08 ditambah 0,04 tutup kurung sama dengan 85%. Pi buka kurung 0,04 lebih dari pi bar 1 min pi bar 2 lebih dari 0,12 tutup kurung sama dengan 85%. Jadi kita percaya 85% bahwa beda dua proporsi yang menyukai sinetron tersebut adalah 4% hingga 12%. Sekian, terima kasih.